Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. 69 ya Kak, nanti baru kita lanjut ke tugas mandiri halaman 71. Di sini nomor 1 yaitu apa pengertian teks berita. Ada yang sudah menjawab? Kakaknya sudah. Coba Kak, apa pengertian teks berita? Berita adalah informasi mengenai suatu kejadian. Iya, bersifat faktual ya, fakta. Nomor 2, apa saja unsur berita? Ada yang bisa menjawab? Sudah mengerjakan ini? Yang pakai B siapa saja? 1, 2, 3, 3. Oke, untuk yang nomor 2, apa saja unsur teks berita? Nah, unsurnya itu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu 5W, 1. Nah, selanjutnya nomor 3, bagaimana kaidah kebahasaan teks berita? Kaidah kebahasaan teks berita ini dia bersifat buku ya Kak. Apa saja struktur teks berita? Kakaknya sudah? Struktur coba dibaca. Di sini ada ekor, tubuh berita, sama kepala berita. Ya. Selanjutnya bagaimana cara menyimpulkan teks berita? Ada yang sudah? Bagaimana cara menyimpulkan teks berita Kak? Mendengarkan atau membaca berita, mencatat pokok-pokoknya, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Kita lanjut ke halaman 71 ya. Namun sebelum itu saya menjelaskan sedikit tentang teks iklan, slogan, sama poster. Intinya 3 teks ini itu sama. Dia sama-sama mempromosikan, mengiklankan, entah itu suatu produk atau suatu jasa. Betul? Nah, iklan merupakan salah satu bagian dari industri atau perdagangan untuk cara dia memperkenalkan produknya. Secara umum, iklan ini dapat diartikan sebagai pemberitahuan. Tujuannya ini agar mendorong para konsumen ini membeli produk tersebut atau memakai jasa tersebut. Dengan iklan, kita sebagai masyarakat itu akan terasa terbujuk, ya, merasa tertarik untuk membeli atau memakai jasanya. Contoh, saya memiliki bimbel. Saya selalu mempromosikan bimbel saya dengan cara mengupdate atau mendokumentasikan pembelajaran saya. Nah, kalau bimbel saya itu tingkat TK dan juga SD. Nah, kalau pembelajaran saya ini menarik, terus cara penyampaiannya ini juga tidak membosankan, maka orang yang melihat video tersebut dan kebetulan juga membutuhkan kantor untuk anaknya akan merasa membutuhkan jasa saya seperti itu. Ada juga berupa poster. Poster ini dia menjelaskannya itu tidak terlalu bertele-tele ya, hanya nama, tingkatan apa yang ada di kelas tersebut, bimbelnya tuh kelas apa aja seperti itu, dan kata ajakan contohnya, ayo daftar sekarang juga, nah seperti itu. Lalu nomor sama sosial media ataupun alamat. Nah, sedangkan slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek sebagai ajakan iklan tersebut. Kalian pasti pernah melihat iklan yang ada di TV kan hanya beberapa menit ya. Nah, itu bisa dikatakan slogan. Sedangkan poster atau plakat itu gambar yang dipasang agar membuat kita tertarik. Contohnya iklan gambar rokok, betul? Nah, di situ kan memiliki desain sendiri atau warna sendiri yang akan membuat kita pasti melihat kalau di jalan. Selanjutnya, kita langsung ke
tugas mandiri. Apa pengertian dari teks iklan? Nah, teks iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan untuk mempromosikan jasa atau produknya. Apa pengertian dari teks poster? Nah, poster atau plakat yaitu berupa gambar yang diisi kata-kata singkat dan dipajang di tempat umum. Nomor 3, apa perbedaan teks iklan, slogan, dan poster? Sudah saya jelaskan yang tadi ya Kak. Kalau iklan itu dia seperti berupa pengumuman atau ajakan, sedangkan slogan itu kalimat pendek yang berada di isi iklan tersebut, sedangkan poster berupa gambar dan juga tulisan. Bagaimana menyimpulkan maksud iklan? Intinya adalah iklan atau plakat dan juga slogan itu memiliki tujuan untuk mengajak atau memprovokasi. Tisu itu lebih halus, lebih tebal, daya serangnya juga lebih kuat. Nah, seperti itu. Nomor 5, apa saja unsur iklan, slogan, dan juga poster? Yang pertama itu teks persuatif atau memadukan unsur gambar dengan kata-kata yang menarik. Kedua yaitu slogan yang mengutamakan unsur kata-kata ajakan, kata-kata yang menarik. Contoh di pondok itu kan ada ya kayak ajakan untuk pondok. Nah, itu bisa diartikan bahwa itu slogan mereka. Kayak gini, di TK harapan bangsa, kreatif, inovatif, dan bermartabat seperti itu slogannya. Dan terakhir adalah poster yang meliputi gambar sama kata-kata yang akan dipasang di tempat umum yang nantinya